Salah satu teman saya, sejarawan, bilang bukti lahirnya Rudolf Supratman di Jatinegara itu tertulis di museum di Universitas Leiden, Belanda. Memang ini saya jujur ya punya cita-cita kecil, kecil. Kalau ada duit sama waktu, saya pengen ke negeri Belanda. Ngapain? Saya dapat info cukup valid, ya. Orang Belanda itu senengnya saya gini, terlalu teliti. Apa-apa ditulis. Semuanya dicatat. Apa-apa ditulis. Salah satu teman saya, sejarawan, bilang bukti lahirnya Rudolf Supratman di Jatinegara itu tertulis di museum di Universitas Leiden, Belanda. Sungguhan. Jadi saya cuman ke Belanda itu bukan dolan, tapi ya sudahlah ke sana. Pengen lihat. Kalau itu ada, sudah seneng. Kenapa? Sah. Loh, kenapa kok sah? Pertama, ditulis oleh, maaf loh ya, mungkin ada orang bilang, kan Belanda dulu menjajah kita. Justru karena Belanda menjajah kita, mereka nggak ada kepentingan toh. Dengan fakta-fakta kayak gitu, ngapain? Saya tadi ngomong, orang Belanda itu punya kebiasaan super teliti, tercatat sampai titik komanya. Ketiga, ya terpaksa saya ngomong gimana Leiden di Belanda itu masih tetap jadi rujukan banyak hal dalam sejarah. Ini lagi ya dari film itu tadi yang film Wage. Film Wage ini ada bintang. Oh ya, bintangnya itu lucu. Bintangnya itu namanya Rendra. Dia seniman Jogja. Dia waktu sebelum syuting itu mengatakan bahwa Rendra ini sempat ziarah ke makam W.R. Supratman di Desa Somongkari, Purworejo. Pertanyaan saya, kapan makam ini pindah ke makam Purworejo itu loh? Ya, itu ya. Maaf, di tabloid Nyata tahun 2017. Jadi bukan saya ngarang ini. Dia mengatakan itu di tabloid, ya mesti diwawancarai kan, ya. Apa ada lagi? Dia mengatakan beruntung juga sempat bertemu dengan teman masa kecil W.R. Supratman. Teman tersebut usianya mendekati usia 100 tahun. Teman kecilnya W.R. Supratman ketemunya di Purworejo, usianya 100 tahun. Saya tarik balik kembali 100 tahun dari tahun 2017. Berarti tahun 1917. 17 ya. Nah, dia baru lahir. Iya toh. W.R. Supratman masih di Makassar. Bagaimana bisa kenal? Bagaimana bisa pandai? Nah, coba itu ya. Itu yang pembelaan sejarahnya nggak karuan. Bu Wiwi datang ke rumah saya. Mungkin Bu Wiwi tahu ya. Bu Wiwi itu ketua pariwisata waktu dulu itu, terus pindah lagi ke dinas arsip. Datang tanggal 28 November 17 itu sekitar jam 3 siang datang ke rumah saya. Pak Rahman, ada apa Bu? Rumah museum saya dandani. Oh iya Bu, terima kasih. Kok saya nggak diberitahu? Nggak usah Pak, nggak apa-apa. Ya sudah, pokoknya sudah. Anda resiki api, ya saya terima kasih. Nah, dia akhirnya meneruskan cerita. Saya datang ke Purworejo, Pak Rahman. Saya tanya, di rumah di mana kelahiran W.R. Supratman itu, di situ ada, dipercaya oleh orang Purworejo. Ditanya oleh Bu Wiwi, di rumah W.R. Supratman lahir ini apa ada perabot-perabot? Oleh orang Purworejo dibilang tidak ada. Nah kalau tidak ada, apakah di sini ada perabotan yang kira-kira sejaman waktu itu? Oleh orang Purworejo dibilang ada. Coba saya ditunjukkan
ditunjukkan oleh Romo Purworejo. Sebuah dipan kayu dan dua buah kursi akhirnya dibeli oleh Bu Wiwi, itu dibawa pulang ke Surabaya. Katanya sudah izin Bu Risma. Ditaruh di mana? Di Jalan Mangga. Ditulisi Dipan W.R. Supratman waktu kecil. Loh, aneh lah. Jadi gini Mas, maksudnya semua tokoh sejarah, ya kan? Itu kan pasti punya semacam ya peninggalan, peninggalan ya. Kalau kita ngomong yang agak pop lah ya, band The Beatles pasti gitar-gitarnya ada. Masih ada. Ya, terus apa namanya Elvis Presley juga ya ada lah. Ya. Orang-orang terkenal lah seluruh dunia itu adalah punya barang-barang peninggalan ya, termasuk W.R. Supratman. Biolanya tadi kan sudah saya sampaikan ya, diminta oleh negara di museum di Jakarta. Lah kalau memang barang peninggalannya asli, mungkin itu baju kah atau mungkin kendaraan yang sering dipakai ya kan. Pak Karno kan punya mobil kesayangan itu yang ada di foto juga, itu akhirnya kan dimilikin salah satu pengusaha lah, tapi dijadiin barang koleksi pribadi. Wajar kalau itu dimasukkan ke museumnya. Tapi kalau replika, itu kan saya ngomong yang tadi disampaikan Bapak itu kan gini, barang yang mirip satu zaman terus dibilang tempat tidur masa kecil. Saya tahu, emang W.R. Supratman maaf loh ya, kecilnya pernah tidur di situ? Enggak, itu replika, beli, bukan jadi, replika, beli juga. Jadi kan lucu gitu loh. Beda kalau biasa, misalnya kayak gini, mungkin nemu loh ya, sepatu kek, bajunya, gitu. Atau bajunya kek, loh ini bajunya W.R. Supratman dahulu. Seperti maaf ya, kalau kita ke museum Angkatan Darat di Gatot Subroto, tandunya Panglima Besar Sudirman itu kan masih ada. Nah, itu kan memang beliau pernah duduk di situ, ditandu di situ, wajar. Tapi bukan berarti dengan kayak gini, ayo kita bikin tiruan tandunya, dibilang ini loh tandu yang dulu Panglima Besar Sudirman pernah naik, pernah ditandu. Ya enggak gitu dong. Kan itu akhirnya ya sudah nggak sesuai lah gitu loh, seperti itu ya. Jadi hal-hal seperti ini nih wajib diluruskan oleh keluarga kita semua ya, terutama keluarga, pemerintah Kota Surabaya. Karena apa? Loh, Museum W.R. Supratman itu di Surabaya. Kalau pemerintah Kota Surabaya nggak membantu meluruskan, nggak ikut andil, lah ya opo, balik ke apa? Saya punya visi tadi itu. Loh, kita ini sebagai keluarga meluruskan ini, capek-capek seperti ini bukan buat kami kok. Buat the next generation bangsa dan negara Indonesia. Oke. Akhirnya ini saya teruskan ya. Karena rumah museum itu Jawa Pos tanggal 18 Agustus 2018, Bu Anti, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, itu mengatakan di rumah tersebut terdapat beberapa peninggalan W.R. Supratman yang otentik. Otentik loh ya dia mengatakan. Apa arti otentik itu kan kita harus tahu sendiri toh. Berarti yang asli. Iya toh. Di antaranya adalah 2 kursi dan sebuah dipan kayu. Itu dibeli Bu Wiwi loh, diakui sebagai peninggalan otentik. Saya tanya, akhirnya saya protes toh, itu barang-barang itu kan bukan barangnya W.R. Supratman. Kenapa diakui sebagai barang W.R. Supratman? Ibu ini ngerti nggak? Gitu. Akhirnya barang-barang itu akhirnya dipindah. 2 hari kemudian hilang dari rumah museum itu. Di mana? Dibawa ke Tugu Pahlawan. Saya telepon Pak Agus. Pak Agus, kon oleh dipan 1 dipan sampai 2 kursi. Iya Pak. Kon ndek ndi tak dagek gudang. Ya.
Aneh toh. Saya takut nanti di sana ditaruh di Museum Tugu Pahlawan terus ditulisi punyanya W.R. Supratman. Untung ditaruh di gudang ya. Ya. Hal yang seperti gini ini mangkel mati Pak sebetulnya Pak. Iya toh. Ya, ya. Ya, mungkin untuk yang terakhir mungkin ya, karena apa sih harapan dari keluarga terhadap apa pemerintah ini, perhatiannya pemerintah ini seperti apa sih? Pengennya keluarga ini seperti apa? Ya kalau saya sih ya gini ya, sudah mendengar tadi ya betapa kacau balaunya sejarah ini dibelok-belokkan ya. Mulai dibilang bahwa W.R. Supratman itu non muslim, mulai dari kelahiran, habis itu masalah apa namanya barang-barang peninggalan sebagainya. Sangat baik jika pemerintah Kota Surabaya ya mengambil inisiatif untuk meluruskan semua sejarahnya. Loh, kenapa? Ya balik. Ini bukan buat kita. Bukan buat kita itu maksudnya keluarga kami, bukan. Buat kita semua ini untuk bangsa dan negara Indonesia. Kenapa? Ya bayangin kalau sejarah ini dibelok-belokkan ya. Apa jadinya nanti? Ya sudahlah, suatu saat jenengan mungkin punya putra atau putri. Pak Wali Kota saya yakin saat ini sudah punya putra dan putri juga. Besok mereka ditanyain, bagaimana sejarah bangsamu? Sangat buruk Pak, karena saya tidak tahu kebenarannya di mana. Memalukan sekali loh kalau sampai itu terjadi. Loh serius? Yeah. Memalukan sekali kalau itu terjadi. Ya kan? Saya terpaksa harus bilang kayak gitu, dan ini terjadi ya, saya sampaikan bukan hanya kepada terjadi pembelokan sejarah ini, bukan hanya terjadi kepada W.R. Supratman, terjadi juga kepada beberapa pahlawan nasional lain. Ada pembelokan sejarah terhadap Pangeran Diponegoro, dibilang sebagai pendirinya HTI, saya sampai kukur-kukur kepala. Iki apa ya? Pangeran Diponegoro itu 1825, 1830. Kalau ngomong HTI itu terjadi masa sekarang. Wow. Itu baru contoh kecil loh ya. Saya terpaksa juga ngomong ini perlu juga mungkin pemerintah Iya, apa betul. ya, perlulah cari-cari tahu keluarganya pahlawan nasional. Ini masih ada atau Masih enggak? ada apa enggak? Jujur aja masih ada kok. Mulai dari W.R. Supratman, ya kami ya, ini kebetulan yang di Surabaya, yang di Jakarta juga ada, ya kan keluarga besar ya saya ngomong ya ini ya. Terus apa namanya? Mungkin kalau keluarga proklamator ya kayak Bung Karno. Hatta misalnya, ini kebetulan mereka mungkin cukup terkenal tapi nggak terdengar. Ya, mungkin kalau ada yang tahu majalah Femina, Bu Mutia Hatta itu salah satu redakturnya. Tapi sekarang majalah Femina sudah tidak terbit lagi ya. Saya minta maaf, tapi ya itu warisan sejarah dari keluarganya Bung Hatta. Gitu ya. Terus masih banyak lagi lah. Masih ada, maksudnya keluarganya itu keluarga-keluarga pahlawan nasional itu sebetulnya masih ada. Karena apa ya, minta maaf nih, Indonesia masih 77 tahun keturunan, Masih ada keturunan masih kedua, ada. ketiga. Dibandingin maaf ya, mungkin apa Amerika yang sudah merdeka Ratusan tahun. ya, sudah susah cari mungkin keturunan nomor sekian dari George Washington mungkin ya. Saya nggak tahu, minta maaf ini saya nggak tahu nih di Amerika gimana. Tetapi kalau Indonesia, insya Allah masih cukup gampang lah cari cucunya lah. Mungkin maaf ya, mungkin Putra-putrinya. bungsunya yang mungkin sudah sepuh sekali, ya, masih gampang carinya. Relatif gampang lah, paling nggak. Saya bukan gampang dalam tanda petik seperti buka buku atau klik-klik-klik lihat di internet dapat, enggak sih, tapi nyarinya nggak susah. Itu masih ada. Dan saya yakin juga peninggalan-peninggalan mereka, entah itu baju, kendaraan, catatan-catatan masih ada.
masih tersimpan juga masih di tersimpan pihak dipegang keluarga ya. keluarga, dipegang keluarga, pasti masih ada yang dipegang keluarga. Contoh ya, ini saya pernah baca Bung Hatta itu ninggalin 2 jam tangan. Tapi hilang. Kok hilang, Pak? Ya gampang. Katanya salah satu putrinya itu rumahnya kemalingan. Salah satu yang dimaling itu jam tangan. Tapi kan ada. Gitu ya kan. Jadi ada Bung Karno ya. Terus mungkin ini tokoh terkenal HB Yasin yang untuk masalah bahasa. Wah, itu pustaka museumnya di Jakarta, arsipnya wah gila. Saya ngomong gila karena apa? Ya ampun, ini bacanya gimana ya beliau dulu ya. Gitu, sampai dibikinkan ruangan temperatur tertentu, kering, kelembapannya dijaga, geleng-geleng kepala sudah. Jadi sebetulnya pemerintah bukan mau ya, harus mau dan menganggarkan gitu ya. Mungkin yang paling cocok ditunjuk itu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa? Ya balik diajarkan ke anak-anak bukan hanya sebagai hafalan, sebagai pengertian. Kenapa mungkin dulu Wakil Rudolf Supratman melakukan ini atau melakukan itu seperti gitu ya, atau mungkin kenapa dulu Bung Hatta melakukan ini atau melakukan itu, atau Sri Sultan dulu gimana ya. Mungkin banyak juga yang nggak tahu kalau Sri Sultan dulu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX maksudnya, bukan yang sekarang ya, minta maaf saya, Sri Sultan Hamengkubuwono IX itu dulu dalam tanda petik, saya nggak bisa ngomong gaji ya, kalau tapi saya bilang itu memberi apa ya, duit belanja. Itu saya berani bilang otentik. Kenapa? Karena tertulis di buku Tahta untuk Rakyat. Beliau sendiri yang melakukan konfirmasi bahwa ketika itu ya dia dengar bahwa istri-istri dari atau keluarga lah dari para pejuang itu ya nggak punya duit lah, kasarannya gitu. Nggak tahu ceritanya gimana, dia bilang masuk ke kamar, buka peti, kayak perhiasan kayak apa itu dia ambil, diserahkan, udah buat belanja. Seperti itulah kurang lebihnya. Nah, jadi hal-hal kayak gini kan apa ya? Maaf ya, saya terpaksa juga ngomong, bangsa Indonesia ini males baca. Males baca, terpaksa ngomong, males mikir apa-apa ditelan langsung. Nah, ini saya juga ngomong, ini sedih lah sebetulnya saya ngomong ya. Ya apa namanya? Please deh saya ngomong. Bukannya saya ngomong internet jelek, karena saya berbisnis juga dalam bidang TI sekarang. Tetapi saya ngomong gini, please lah, kalau menerima sesuatu, marilah kita pikir secara logika. Jangan langsung diterima mentah-mentah. Jangan langsung diterima mentah-mentah kayak gitu. Ya contoh sederhananya aja kalau di film gitu ya, dibayangkan Wakil Rudolf Supratman bisa PP Jakarta Purworejo kok cepat sekali dan nyaman sekali. Kok kayaknya bolak-balik. Saya ngomong gini, hebat ya. Orang kaya. Nah itu kan harusnya jadikan pertanyaan kayak gitu. Ya kan, masuk akal nggak fakta seperti itu? Oke. Jadi ini saya kepingin sebetulnya makam W.R. Supratman ini pertama bahwa mestinya pemerintah yang mengadakan acara di sana setiap apapun lah, 10 November apa Agustus. Iya, dan saya pernah kepingin sekali kenapa ada jazz di mana berapa kota jazznya itu datang mengadakan acara. Iya. Kenapa di Surabaya ini mestinya bisa mengadakan acara Jazz Night W.R. Supratman gitu. Entah di Kenjeran apa begitu ya. Mungkin begitu bisa dihimpun, dilaksanakan kapan itu adanya ya. Kemudian trotoarnya makam W.R. Supratman ini sangat menyedihkan karena terbuat dari beton plat.
yang nggak ada aturannya. Ada yang lobang, ada yang hilang, ada yang rusak. Sanorek masalah, kok nggak ada trotoarnya seperti di tengah kota ya, yang keramiknya bagus sampai 5 meter. Nah ini cuma 2 meter loh trotoarnya itu. Terdiri dari beton-beton plat yang welek. Itu cuma 30 meter lebarnya makam itu, 30 meter panjangnya. Piro duwike? Apa kan duit ta pemerintah Surabaya ini untuk itu makam di pinggiran? Apa memang begitu? Kok lain dengan makam di mana ini? Depan THR itu. Makam pahlawan. Terang benderang, ada air mancurnya dan sebagainya. Ya. Anda lihat sendiri, air mancurnya 2 kiri kanan. Lalu Supratman, air got ya. Loh iya, saya ini kalau ngomong seniman ini ngomongnya nyata. Iya, nggak tipu-tipu lah. Gitu. Bau lagi. Saya kira itulah. Cobalah tolong ini Agustusan, masa enggak bisa sih memperbaiki trotoar yang segitu aja. Makasih. Oke, terima kasih. Kita sudah ngobrol-ngobrol dengan pihak keluarga dari WR Supratman. Semoga dari tayangan ini kita bisa mengetahui lebih jelas dan lebih benar lagi tentang sejarah dari WR Supratman sendiri. Terima kasih, mungkin kita akan berjumpa lagi di episode kulik-kulik selanjutnya. Kulik-kulik, semakin dikulik, semakin asik.